Ya, saya paham bahwa ada kemungkinan error sistem sih Bapak Ibu. Sering terjadi begitu. Jadi Bapak Ibu kirim 1 kali perbaiki, kirim 2 kali perbaiki, lalu tidak bisa kirim lagi. Ya. Atau misalnya mau memperbaiki plagiarisme itu masih tinggi, mau dikirim tidak bisa. Asalkan Bapak Ibu kirim, nanti revisinya bisa kirim via Wapri saja. Bapak, ini karena persentase plagiarisme tinggi, saya izin kirim via Wapri gitu. Nanti saya menilai berdasarkan file yang direvisi Bapak Ibu. Jadi Psikomoral Kristiani, pesan dari Suster Mance, janganlah kita mempersulit mahasiswa. Bapak Ibu kan sudah berkarya bertahun-tahun toh. Berapa tahun ini? 12 tahun lagi. 13 tahun. Ada yang 14 13 tahun. tahun ya kan? 15 tahun, Pak. 15 tahun. 16 tahun saya, Pak. 16 tahun. Ada yang 30 tahun? Aduh, silakan. Ini seperti lelang saja. Jadi Bapak Ibu sudah berbelas-belas tahun melayani Tuhan, masa toh kita persulit gitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk psikomoral Kristiani, karena ini psiko dan moral ya, kami paham. Lalu Suster Mance berpesan, sebelum dia ini ya Bapak Ibu, gerah, apa namanya, gerah itu sakit begitu, dibantu Pak Greg, apa namanya, Bapak Ibu guru. Kemudian dibantu tidak hanya di kelas ini saja gitu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya resume atau analisa bahan ajar, sebentar. Analisa bahan ajar itu kami perbaiki. Mohon jangan marah dulu supaya ke depan itu nanti hasilnya baik. Karena Bapak Ibu modul ini baru langkah pertama gitu ya, langkah kecil. Masih ada lokakarya, masih ada ujian komprehensif, masih ada ujian kinerja gitu. Jadi nanti kita perbaiki aja pelan-pelan. Nah, salah satunya yang Bapak Ibu sudah melangkah bersama adalah resume modul. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengirimkan resume modul. Kemudian mungkin saya tambah beberapa poin ya tentang resume modul, karena bisa jadi Bapak Ibu tidak mendalami modul itu 100%, karena beberapa kesibukan, ada yang mengajar, ada yang mungkin merawat suami atau istri atau anak gitu. Dalam jangka waktu 1 hari harus membaca berapa halaman Bapak Ibu? Berapa Banyak. coba? Banyak. 111. Ya. 117 halaman. Maka mungkin tidak mendalam toh, tidak mendalam. Ya. Maka pertemuan hari ini semoga kita singkat. Saya mau berikan sedikit materi ya dari terutama KB 34 Psikomoral Kristiani. Kemudian apa namanya? Kemudian ke analisa bahan ajar, lalu ke PBL atau PJBL. Presensi Vicon ini saja saya screenshot ya Bapak Ibu ya. Jadi saya selalu tahu Bu Suryani, Bu Mini Haryani, karena saya tidak mendapat Google Form untuk presensi Vicon ini. Sekali kalau ada ini. Ya, kalau ada bukti maka ini saja yang saya jadikan bukti. Maka saya rekam Bapak Ibu. Iya, iya Pak. Ini saya rekam. Ada presensi absen nggak kemarin Pak? Oh, kemarin juga saya rekam Bapak Ibu. Jadi tetap saja terdata Bapak Ibu semuanya ya. Permisi Pak, ini ada pemberitahuan. Ini Ibu Olivia tidak bisa masuk, jadi kami sama-sama di layar laptop Pak. Wah, itu dendanya ini Bu, dendanya harus masakin dosen ya, masakan Kalimantan Tengah itu. Nanti ditagih asal Bapak kesini pasti kami masak. Iya, iya. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Kesini boleh. Kami nunggu Bapak datang pasti kami masak. Semua masakan Itu dia masalahnya ya. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita lanjut saja. Coba pakai HP. Dengan doa pembukaan. Ini yang kelihatannya wajahnya Saleh ini ada Ibu Ima Doka. Dia sudah siap berdoa begini Bapak Ibu. Mari kita ikuti Ibu Ima Doka untuk berdoa.
Silahkan. Terima kasih Romo. Teman-teman sekalian, sebelum kegiatan marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, atas segala penyertaan-Mu terhadap kami sepanjang hari ini. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami kembali berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan kami. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu agar segala sesuatu yang kami pelajari pada siang hari ini dapat kami pahami, dan kami mohon berkatilah Bapak dosen kami agar beliau dapat menyampaikan materi kepada kami dengan baik, sehingga kami boleh memuji nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Ima. Koreksi, saya bukan Romo, Ibu Ima. Saya sudah pernah berusaha menjadi Romo, ya. Ternyata berat, Bapak Ibu. Maka saya ketika topper itu keluar, gitu ya. Jadi berat jadi Romo. Biar mereka saja ya, yang salah-salah hidupnya ya. Saya ini harus dipertobatkan ini, makanya jadi guru agama. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Jadi evaluasi saya terhadap briefing, mohon maaf belum bisa menilai semua. Karena, wah hari ini cukup ini ya, crowded. Jadi tidak hanya hari ini. Sebentar. Oh, sebentar ya, Bapak Ibu, saya izin mute dulu. Oke. Oh ya Pak, saya izinkan. Oke, kita santai saja, Bapak Ibu. 3 hal yang akan saya beritahukan di sini. 1, sedikit evaluasi terkait ratio modul. Ternyata ada yang belum mendalam bacanya, maka saya jelaskan sedikit. 2, analisa bahan ajar. Oke, kepada Bapak Ibu, ini kan tadi sudah marah-marah satu sama lain ya. Nah, ini tidak usah marah-marah ya. Kalau ada yang speakernya nyala, nanti saya matikan Bapak Ibu. Santai, ini hostnya saya ya. Kemudian apa lagi tadi? Ya nomor 2 terkait dengan analisa bahan ajar. Nanti akan saya jelaskan supaya Bapak Ibu jawabnya tidak salah ya. Yang 3, PBL atau PJBL. Saya bertanya dulu, Pak Petrus Nikom, Anda dan teman-teman ini memilih PBL atau PJBL untuk proyeknya? PJBL, Pak. Oke, tahu dari mana Pak? Dari dosen yang pertama ketika dijelaskan pada pertemuan pertama di kuliah ajaran gereja, kami diminta untuk membuat dalam bentuk PJBL. Bedanya dengan PBL? Bedanya dengan PBL, kalau PJBL ini lebih kepada materinya, konten, itu yang mau kita telaah. Sementara kalau di PBL ini berbicara semua konteks yang berkaitan dengan pembelajaran, bukan pedagoginya hanya ya, pedagoginya ya maksudnya. Pada pedagogi. Oke, kita setia di arah itu ya Bapak Ibu ya. Sintak-sintaknya, langkah-langkahnya juga setia di sana. Baik, pertama dulu ya. Ada beberapa saja poin-poin ya, tidak semua. Ya, ini sekilas saja akan saya sampaikan. Mohon izin Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan kita itu terkait dengan psikomoral Kristiani. Ya, KB 1 itu psikomoral Kristiani berbasis kristologi. Beberapa yang ditanyakan, Pak, ini Pak, kita tahu bahwa psikomoral itu terkait dengan psikologi dan attitude ya, atau moralitas. Lalu bagaimana dengan tahap vegetatif, sensitif, dan rasional? Nah, itu ada di beberapa pertanyaan dari Zoom. Jadi Bapak Ibu, manusia itu karena makhluk yang martabatnya paling tinggi, itu yang dipercayai semua agama, maka manusia bisa memilih
dia menghentikan martabatnya di taraf vegetatif saja, atau vegetatif dan sensitif, atau vegetatif, sensitif, dan rasional, atau dalam konteks Kristiani nanti, atau homo religius. Kalau yang vegetatif saja, itu bagaimana? Ya, hobinya rebahan, gitu kan, tiduran, pasif, gitu. Kalau misalnya ada masalah di sekolah, dia tidak akan aktif mencari solusi. Kalau ada masalah dengan muridnya, ya diam aja. Nah, itu vegetatif. Seperti tumbuhan itu, Bapak Ibu. Hanya bisa makan, tidur, ya, kemudian apalagi tumbuh, gitu aja. Jadi vegetatif. Apakah guru agama mau berhenti di taraf vegetatif? Tidak direkomendasikan. Tapi apakah ada guru agama yang sangat pasif, hobinya rebahan begitu? Ada. Next, sensitif, emotional. Ini bisa dimetaforakan ya dengan binatang. Binatang itu kan sangat emosional, Bapak Ibu. Jadi misalnya kucing itu kan kalau didekati sama kucing lain bisa jadi dia marah ya, karena melanggar wilayahnya. Demikian juga dengan ayam atau anjing gitu kan, mereka emosional. Sensitif artinya apa-apa itu direspons dengan emosi, marah kah, tersinggung kah, apalagi sedih kah. Jadi misalnya ditinggal lalu emosi kita wah sedih gitu ya. Jadi emosi yang terlalu emosional itu namanya taraf sensitif. Nanti akan ditanya, apakah guru agama mau sensitif begitu? Ada sih, tetapi kita yang belajar psikomoral Kristiani, semoga tidak berhenti di sana. Sehat sih, manusia punya emosi itu sehat. Tapi kalau terlalu emosional, tidak sehat. Berikutnya, rasional. Rasional ini bijaksana. Ada nggak guru agama yang rasional? Ada. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu bahwa makhluk rasional itu tidak hanya manusia yang beriman loh. Teman-teman kita yang ateis misalnya, itu juga bisa saja rasional. Maka sebagai guru agama, semoga kita melangkah lebih lanjut ke taraf homo religius. Manusia atau makhluk yang mencari kehendak Allah. Sampai di sana Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di vegetatif saja, tidak hanya di sensitif saja, tidak hanya di rasional saja, meskipun rasional itu baik, tapi homo religius. Jika manusia itu homo religius, seterusnya, maka dia bisa menjadi murid Yesus. Nah, ini indikator murid Yesus ya, Bapak Ibu, yang beberapa mencantumkan mengampuni musuh itu di hal-hal yang menjadi miskonsepsi atau hal-hal yang sulit dilakukan. Mengampuni musuh. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah merefleksikan itu. Tetapi sebagai murid Yesus, konsep utama yang mesti ada adalah kebahagiaan yang membebaskan. Misalnya kita mengaku sebagai murid Yesus, tapi tidak memberikan kebahagiaan yang membebaskan bagi murid kita. Kemuridan kita, menurut perspektif psikomoral Kristiani, tidak penuh. Kita belum menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh. Tapi misalnya kita bisa menjadikan murid kita itu, atau orang lain, itu bahagia yang bebas, itu murid Yesus. Salah satunya ya pengampunan tadi. Apakah sebagai guru agama, boleh tidak kita tidak mengampuni? Bagaimana? Bu Mary YT. Boleh tidak guru agama itu tidak mengampuni musuhnya? Siap Pak, tidak boleh. Harus mengampuni. Walaupun berat, ya bagaimanapun caranya ya Bapak Ibu, suatu waktu nanti kita harus mengampuni. Iya. Nah, itu kan berat ya. Tapi mungkin Yesus juga bertanya, lah salah siapa kamu mau jadi guru agama? Gitu. Siapa yang suruh kamu jadi guru agama? Guru agama tahu bahwa dia itu murid Yesus. Dan mungkin ada di garis terdepan ya. Oke, jadi sampai di sana. Nah, kalau kita bisa mengampuni, itu salah satu indikator supaya membebaskan orang lain ya, dan membahagiakan orang lain tadi. Ya, nah, oleh karena itu, misalnya kita itu sudah bisa menjadi murid Yesus yang bahagia dan bebas, gitu. Kita sendiri bahagia dan bebas.
lalu membuat murid kita juga bahagia dan bebas, baru kita bisa bicara berakar dalam Kristus. Berakar dalam Kristus itu bukan berarti lalu orangnya menjadi sempurna, Bapak. Di sini ya, di poin nomor 4 ini dijelaskan. Artinya melibatkan seluruh diri dengan segala kerentanan dan kerapuhan. Ya, kita tidak sempurna. Tapi kalau kita rapuh, rentan, tetap kembali pada Yesus, itulah yang dituju. Kita tahu bahwa paus kita yang pertama, Ibu Warnita tahu paus kita yang pertama siapa? Siapa ya, Bu? Iya, Pak. Siapa paus kita yang pertama? Paus Yohanes Paulus kedua. Salah. Santo Petrus. Santo Petrus. Santo Petrus. Oh, Santo Petrus itu mengkhianati Yesus kan 3 kali. Ya, 3 kali. Tapi dia dengan segala kerentanan dan kerapuhannya kembali pada Yesus. Itulah yang kemudian menjadi poin ya. Kita rapuh boleh, tapi tetap kembali pada Yesus. Saya kok pernah melihat wajah Pak Petrus Nekongnya di mana ya? Pak Petrus Nekong pernah di MSF kah? Atau belum? Terbongkar. Jangan bongkar, Pak. Kau ini lupa saya kah kau ini? Saya Adik satu ini. bukan melupa, tapi Itu saya mantan frater itu. menjaga. Kemarin Mas Nael itu sudah dengan saya nih, sekarang adik satu ini. Di Kalimantan toh? Di Kalimantan. Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Manusia error. Ya, baik. Nah, ini juga Bapak Ibu, terima kasih pada Bapak Ibu yang aktif di paroki ya. Di Jawa itu banyak nih guru agama Katolik yang tidak aktif di paroki. Jadi tidak mengajar sakramen baptis, sakramen inisiasi gitu. Padahal ini sebenarnya kewajiban sebagai murid Yesus ya. Terlibat dalam kerikma ya, atau mewartakan kitab suci. Terlibat dalam pengajaran sakramen, dalam doa harian, persekutuan, ya, dan seterusnya. Oke, ini sudah lewat saya kira. Next. Ini masuk dalam kerapuhan tadi, kalau guru agama perlu untuk juga bertobat ya. Dan itu rutin. Kemudian isu-isu moral aktual. Bapak Ibu, maka sebagai guru agama di sini mau ditekankan, apakah ketika ada krisis moral aktual, kita itu diam saja gitu. Misalnya disrupsi gambaran diri. Anak-anak kita yang mungkin sudah mulai akrab dengan gadget itu ya, itu mulai egois gitulah. Mulai egois, mulai tidak peduli sama orang tua, mulai misalnya lagi nge-game, itu dia disuruh berhenti, dia marah, gitu. Kan sudah mulai egois. Ya. Atau misalnya melihat YouTube terlalu banyak, kadang-kadang individualisnya mulai tumbuh. Apakah kita diam saja? Lembaga perkawinan. Nah, Bapak Ibu, ini masalah kesetiaan dan juga perkawinan sesama jenis. Kemarin kami diskusi, sudah ada yang ini masalah kesetiaan ya. Kebetulan saya belum survei yang guru agama ini, tetapi bisa jadi suatu saat disurvei. Berapa atau guru agama yang setia sama pasangannya? Karena bisa jadi guru agamanya setia, tetapi pasangannya tidak setia. Kemarin ada satu kasus di mana setelah pembelajaran psikomoral Kristiani, satu guru ini, guru SMP, WA saya, begitu, Pak, bagaimana Pak? Saya tuh punya istri, dia itu lari dengan orang lain. Lari dengan orang lain dan kebetulan agamanya Muslim gitu. Jadi istrinya itu pindah agama. Apakah saya layak mengajar materi sakramen perkawinan pada SMP kelas 9? Menurut Bapak Ibu gimana? Jadi keluarganya bermasalah, layak nggak dia ngajar materi sakramen perkawinan? Kurang layak. Menurut? Tetap layak, tetap layak. Oke, Karena sebentar. iya. Satu-satu.
Yang Ya, tadi iya, mengatakan iya. kurang layak itu siapakah? Bapak Mariantoni. Menurut saya juga kurang layak ketua kelas. Kita diskusi dulu Bapak Ibu, jangan marah-marah dulu. Dinda jangan marah-marah ya. Semangat, Yang layak, semangat. yang masih layak tadi. Argumennya Layak. apa? Ya, karena permasalahan itu bukan di pribadi ibunya, tapi suaminya. Nanti dia bisa jelaskan kepada anak kalau itu tentang permasalahannya bisa terbuka juga biar jadi contoh untuk anak. Oke, selama dia berusaha dengan baik sebagai orang Kristiani dan Iya. mengajar anaknya juga dengan baik, Iya. layak-layak aja gitu ya. Toh namanya perkawinan tidak selalu mulus gitu. Dari argumen dari Ibu Mini Haryani ya. Bu, yang lari istrinya Bu, bukan suaminya. Suaminya jadi guru SMP. Tidak semua laki-laki itu ini Bu, tidak semua laki-laki itu guru. Lihatlah Pak Petrus Nekong itu. Dia itu laki-laki baik Ibu. Kadang-kadang ya, cuma seringnya lupa. Ya, jadi tadi argumennya adalah layak karena apa namanya? Yang salah itu bukan dirinya, gitu. Yang salah itu pasangannya. Toh dia tetap menjadi orang Katolik yang baik dan dia tetap menjadi orang Katolik yang baik, Bapak. Jadi tetap aktif di gereja meskipun sebenarnya ya luka ya. Gimana tidak luka? Rumah tangga yang dijaga bertahun-tahun. Oke, yang tadi berargumen Tidak layak. tidak layak. Siapakah? Bukan tidak layak, kurang layak kalau saya, Pak. Ya, oke, Pak Mariantoni. Bagaimana argumennya? Ya, karena apa namanya, antara perkataan dan tindakan harusnya selaras seperti Yesus sendiri. Ya, Kalau ya. teori saja itu di zaman sekarang itu orang tidak percaya. Ya, ya. Jadi memang secara pastoral dia juga mengakui. Makanya dia bertanya, saya memang tahu materi sakramen perkawinan. Tetapi terkait keadaan saya seperti ini, bagaimana? Seperti kalau misalnya kita metaforakan, Romo ya Bapak Ibu ya. Kan tidak semua Romo itu kan setia, gitu. Ada Romo yang ini, apa ya, yang menyeleweng lah ya. Misalnya dengan dengan cewek begitu. Ada toh? Ada tidak Bapak Ibu? Ada, Pak. Ada. Semangat ada, Pak, kali ada. Pak Mariantoni, ada. Soalnya di paroki mereka Bahkan kejadian. sudah Rekan kerja. Ya. Walaupun sama gereja, rekan kerja. ya, bahkan Ibu Suryani ada mengalami dengan rekan kerja. Ya, itulah manusia. Walaupun gereja mengatakan romo-romo yang misalnya seleweng itu, kalau misa tetap sah, ya, ada namanya istilahnya eklesia suflet. Jadi tetap sah, tetapi toh sebagai umat kan kita tidak nyaman ya. Romonya kan begitu, masa dia kasih misa suci seperti ini. Jadi memang tadi betul, ada betulnya juga Pak Mariantoni ya. Ada ganjalan juga jika misalnya perkataan tidak sesuai perbuatan. Nah dari sini Bapak Ibu, kita tahu bahwa guru agama itu dituntut sangat dekat dengan Tuhan. Tidak hanya gurunya, keluarganya juga. Oke, maka Bapak Ibu, semoga ketika ada moral aktual, tidak hanya dalam keluarga sendiri, tapi juga di lingkungan, tetap gelisah untuk mencari solusinya. Kan ada macam-macam ya, misalnya KDRT, terus kemudian apalagi LGBT. Ini kemarin juga ada masalah, Pak Greg, kalau murid saya itu juga LGBT bagaimana? Gitu. Malah di chat chat Wapri, Pak ini sebenarnya saya juga gelisah Pak, karena teman saya sendiri itu LGBT, dia tinggal satu apartemen dengan pasangan sesama jenisnya. Bagaimana saya ya itu? Jadi minimal Bapak Ibu gelisah terhadap masalah moral aku. Demikian juga ancaman ekologis. Nah, Kalimantan misalnya ada kebakaran hutan. Apakah kita diam saja atau coba cari solusi apa ya yang bisa membuat ekologi kita ini semakin baik? Apalagi besok mau ada ibu kota di sana ya, Bapak Ibu. Wah, ini kalau ibu kota di Kalimantan Timur. sertifikasi gurunya cairnya 3 kali lipat ini berarti mungkin ya. Ya, kita doa saja, amin ya.
Kan Amin. kota ini metropolitan nanti di sana itu. Oke, jadi ini harapannya terkait dengan KB3, Bapak Ibu Guru mempunyai gambaran diri yang sehat. Sehat itu artinya sehat jasmani dan juga spiritual. Semoga juga sehat mentalnya. Ya. Kemudian gelisah terhadap masalah-masalah yang ini menghambat moralitas manusia. Lalu Bapak Ibu juga upgrade dalam pengetahuan moral. Misalnya zaman dulu gereja itu sangat menentang kaum LGBT sampai kemudian malah ada ini ya, pokoknya menentang habis-habisan. Tetapi sekarang ini kita menentang sikapnya, tapi menghargai manusianya, yaitu sikapnya Paus Fransiskus. Jadi meskipun kita tidak setuju dengan perbuatan amoralitasnya, kita tidak bisa menyakiti atau memukuli atau menyiksa mereka yang LGBT itu. Nah, dinamikanya bagaimana? Bapak Ibu nanti menyelesaikan masalah moralitas dengan moralitas. Jangan menyelesaikan masalah amoralitas dengan amoralitas. Gitu. Oke. Lalu konsep guru pendidikan agama Katolik, nah ini kemudian semoga Bapak Ibu sadar sehingga bisa menjadi gembala di lingkungan masing-masing, di stasi masing-masing. Kalau di paroki kan jelas romonya, tapi Bapak Ibu sebagai perpanjangan tangan gembala itu kan, terutama dalam katekese. Kemudian berpastoral dalam dunia pendidikan. Nah, kalau guru agama tidak hanya mempertajam aspek kognitif. Teman-teman saya yang teologi berpesan, Pak Greg jangan hanya sikap kognitif saja nih, Bapak Ibu guru bisa mengidentifikasi, mengevaluasi, berpikir kritis itu penting. Tapi semoga hati nuraninya juga masuk gitu. Menghargai orang lain yang berbeda. Hal-hal seperti itu, ya. Semoga juga meningkat sebagai guru agama Katolik. Jadi karakter guru agama PAK pada akhirnya sepikiran dan seperasaan dengan Yesus. Kita tahu Yesus tidak pernah bermain kekerasan, bahkan terhadap mohon maaf mereka yang kita kucilkan kan, seperti perempuan tunasusila, itu Yesus juga baik. Seperti pemungut cukai, Yesus juga baik. Seperti itu. Baik, itu informasi pertama Bapak Ibu. Lanjut ke informasi kedua mengenai form saya kira ya. Sebentar. Form. Semoga muncul. Jadi Bapak Ibu, di analisa bahan ajar ini sebenarnya meneruskan resume. Jadi misalnya nomor 1 itu temukan 3 konsep yang dibahas dalam KB1. Bapak Ibu memilih nih, kan di resume sudah ada ini sebenarnya. Jadi di copy paste saja. Kemudian evaluasi dan refleksi kesesuaian pengalaman Bapak Ibu. Ini sebenarnya mengajak Bapak Ibu untuk berpikir HOTS, High Order Thinking Skill. Apakah pengalaman saya sudah sesuai atau belum sesuai dengan modul? Kalau sesuai ceritakan, kalau belum sesuai ceritakan. Menurut Bapak Ibu, apa kelebihan dan kekurangan bahan ajar itu? Kalau Bapak Ibu misalnya mengatakan, wah tidak ada kurangnya Pak Greg. Kami menganggap itu kemalasan berpikir begitu. Jadi Bapak Ibu tetap harus cari kelebihan dan kekurangannya. Ya, kalau Bapak Ibu bisa menemukan kekurangannya dan kelebihannya, artinya Bapak Ibu sudah kritis, ya, bisa mengkritisi dan mengevaluasi dengan baik. Kaitkan isi bahan ajar dengan moderasi beragama. Ini endorsement sebenarnya dari Kemenak supaya Bapak Ibu guru tidak fanatik, tidak lalu mendiskriminasi umat beragama lain atau bersuku lain begitu. Oke, lalu ini adalah latihan singkat Bapak Ibu untuk masa depan. Daftar referensi yang dipakai untuk mendasari jawaban. Nah, harapannya Bapak Ibu membuka kembali KGK, KHK, dokumen gereja,
yang bisa memperkuat argumen Bapak Ibu ketika menjawab kelebihan dan kekurangan modul, ketika menjawab evaluasi, refleksi. Jadi silahkan tuliskan daftar pustaka di sini. Supaya apa? Supaya argumen Bapak Ibu itu tidak subjektif saja. Jadi kebenarannya didukung oleh dokumen gereja yang lain. Itu. Lalu kita sampai sini dulu. Ada pertanyaan atau tidak terkait analisa Banajar terutama? Kalau tidak ada, kita lanjut saja. Oh, Pak Petrus Neko, silahkan Pak. Oke, terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan analisis bahan ajar tadi, khususnya di poin yang kelima itu, yang berkaitan dengan referensi, itu apakah itu menjawab poin yang keempat? Oh, malah salah. Ya, betul. Bisa poin keempat, bisa poin ketiga. Betul, Pak. Oh, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga Pak Petrus Neko. Saya tuh masih ingat kita di seminari dulu itu kan. Aduh, kita main bola bareng-bareng ya. Ketua Masa cuci lalu, piring. masa lalu. Mau tidak panggil Bapak ini resmi. Iya. Sembunyi terus Pak Petrus. Ya, sudah kelihatan balaknya. Sudah menempuh jalan yang baik. Iya, betul. Iya, Pak Thomas Salu, kita jalan yang baik. Meskipun kadang orangnya tidak baik ya, Pak Thomas. Pak, Ya. saya mau tanya. Silahkan, Ibu Suryani. Bukan Pak, saya Pak. Oh, yang mana dulu? Miss, aku dulu, Miss. Mantap, tangan Pak Umis. Baik Pak, mau tanya masalah yang hasil resume yang tadi itu kan kata Bapak tadi bisa dijapri lewat WA. Kalau misalkan tadi beberapa kali mengirim itu kan tidak bisa Pak. Kemudian yang resume yang LK yang ketiga dan keempat, KP3 dan KB4. Kemudian yang analisa itu apakah karena masalahnya kami di sini kadang-kadang sinyal tuh bisa ada, bisa nggak ada. Jadi apakah misalkan sudah selesai, apakah ditentukan waktunya mengumpulkan atau bagaimana Pak? Ada ketentuan waktunya kah atau bagaimana? Supaya kami tahu jam berapakah kami harus mengumpulkan analisa tersebut gitu. Terima kasih Pak. Ya, Bu Suryani, untuk analisa bahan ajar, semoga malam ini jam 12 malam lah ya, itu sudah selesai semua. Iya. Karena toh itu kan sebenarnya mengulangi yang resume, cuma ditambah lah poin-poin kolom berapa gitu ya. Lalu semoga supaya besok itu Bapak Ibu bisa fokus ke ini ya, proyek PJBL atau PBL. Ya, kalau misalnya besok terlambat ya tidak berdosa juga, Bu. Cuma semoga jam 12 besok jam 12 siang sudah selesai semua. Harapannya saya juga bisa koreksi cepat, jadi nilainya juga cepat keluar Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau resume juga belum selesai koreksi. Jadi waduh kali ini crowded, tapi saya coba akan selesaikan cepat. Itu kalau deadline maka semoga malam ini jam 12 sudah selesai semua. Lalu besok adalah deadline untuk PBL atau PJBL. Begitu. Silakan kalau ada lagi sebelum kita ke PBL PJBL. Saya Pak. Pak Mariantoni silakan. Ya tadi analisa bahan ajar tadi Pak, yang referensi tadi. Apakah misalnya saya angkat misalnya referensinya dari kitab suci, apakah hanya menyebutkan kitab suci atau harus dengan bab ayatnya? Kitab suci terbitan mana gitu Pak? Kitab suci tahun berapa, terbitan mana? Oh ya gitu ya. Ya, karena ini terkait nanti sebenarnya latihan ke PTK. Kalau Bapak Ibu nanti sudah ke penelitian tindakan kelas, ya, karena itu arahnya mulai main itu. Ya, karena arahnya ke sana nanti Pak. Ya, ya. Bapak Ibu mengerti. Begitu ya, Bapak Ibu. Ya. Baik, kita izin Pak. Bu Mari Iya. Mary itu, sorry. Ya mau itu aja Pak, mohon petunjuknya untuk poin yang kelima tadi Pak, untuk analisis tadi itu ada harus dengan apa tadi?
Daftar pustaka. Iya, menggunakan referensi. Apakah bisa kita menggunakan referensi dari Google atau misalnya dari apa saja yang kita temukan gitu? Ya, Terutama untuk Google, Pak. Google boleh, cuma harus resmi Bapak Ibu. Jadi misalnya kan Google, Ibu mencari dokumen gereja Evangelii Gaudium, boleh PDF. Tapi jangan semua artikel Google, vlog-vlog itu tidak recommended ya. Jadi kasih Google yang dokumen gereja. Ibu bisa cari di Google Scholar itu lebih resmi. Atau ya intinya begini, ketika artikel itu adalah resmi dari gereja, itu valid. Kitab suci jelas boleh. Jurnal terkait dokumen gereja boleh. Dokumen misalnya apa ya? Exsultate et Gaudete boleh. Terkait katekese gitu. KHK boleh, KGK boleh. Begitu Bu ya, Bu Mariette ya. Jadi jangan ambil Ya, terima kasih Pak. Ya, dokumen gereja yang atau karangan-karangan yang belum sangat nil offside dan imprimatur. Ibu Gining. Terima kasih Pak, mohon izin untuk ketentuan referensi tadi. Apakah tahun berapa saja atau ada ketentuan tahun sekian sampai tahun sekian Pak, demikian? Ya, karena ini latihan, tahunnya terserah. Tahunnya terserah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini baru latihan penulisan. Pak Mariantoni, bagaimana? Oh sudah ya, Pak Mariantoni sudah ya? Sudah. Ya. Mari kita lanjut ke PBL PJBL. Saya langsung wawancara saja Bapak Ibu, misalnya kepada yang terhormat Bu Herlina Bong. Masalahnya apa Bu? Masalah yang saya angkat. Ya, bukan masalah keluarga ya Bu, masalahnya Iya. di PBL PJBL. Yang apa? untuk PJBL yang saya angkat itu dari sakramen baptis, itu mengenai nama baptis yang tidak diketahui oleh orang tua maupun siswa. Itu berarti di materi elemen apa Bu? Elemen gereja. Gereja. Jadi nanti kaitannya dengan orang tua. Ibu sudah kisi kolom ke 2 dan 3 ya? Sudah, 3 sampai wawancara kemarin. Jadi nanti begini Bu, analisis penentu masalah itu adalah, dari masalah itu, Ibu ada menjelaskan akar permasalahannya. Akar permasalahannya apa? Itu terkait dengan pengertian Ibu dari daftar dari literature review dan wawancara. Begitu Bu ya. Jadi kan sudah ada masalah, sudah ada literature review. Nah, nanti Ibu melihat, oh ternyata setelah saya membaca, bertanya-tanya, akar masalahnya tuh ini toh. Gitu. Begitu Bu ya? Iya. Itu narasi sih. Itu untuk di modul ketiga ini nanti Kak Pak? Ya, modul keempat toh ini toh? Keempat ya, keempat toh? Maaf ya. Analisis, ya toh Bu, saya tak cek dulu ya. Iya pas Pak, yang keempat. 3 dan 4 benar Pak? Ya. 4 sudah. 4 sudah. Iya. Penentu penyebab masalah toh ini, penentu penyebab masalah. Kalau eksplorasi kan, jadi 2 sih Bapak Ibu. Analisis. Ya, jadi Bapak Ibu akar permasalahannya itu apa sih? Kalau saya pengennya ekstern dan intern. Tapi silakan Bapak Ibu bernarasi ya. Nanti tuntutan saya banyak-banyak, nanti saya dimarahi Pak Petrus Nikong ini. Pak Greg ini mempersulit kami kan. Jadi dari dasar literature review dan mungkin juga ada wawancara, nanti akan diperdalam di pertemuan berikutnya ya. Sebenarnya si anak ini atau si orang tua ini sampai tidak tahu nama baptis itu, apa penyebabnya? Misalnya bayangan saya itu orang tua ternyata tidak tahu, tidak belajar kekatolikan gitu kan, atau apalah ya. Berdasarkan literature review loh ya. Jadi Bapak Ibu membaca. Kita cek lagi. Ibu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Elisanta. Kelihatannya di sini Ibu yang paling pendiam ya. Mirip suster Ibu. Mirip suster pembimbing saya waktu SD itu.
suka berdoa gitu. Ya, mantan suster. Ya Ibu, bagaimana? Masalahnya apa? Saya ambil sakramen perkawinan kemarin, Pak. Oke, kelas 9 kah? Kelas berapa? Iya, kelas 9. Tentang penceraian, masalah. Oke, literature review-nya ada? Ada belum itu? Buku referensinya itu harusnya ada di kolom 2 tuh. Oh iya. Jadi Ibu menangkap bahwa materi perceraian itu susah dipahami siswa, begitu kah? Bukan siswa, saya lebih mengarah ke umat kemarin. Karena katanya kan boleh, selain siswa boleh ke umat. Gitu. Kurangnya pemahaman umat terhadap sakramen perkawinan. Nah, itu masuk pedagogi atau profesional atau gimana ya? Profesional, kalau nggak salah. Profesional. Nanti yang direvisi bukunya atau apanya? Ya. Wah, ini menarik ini. Alurnya. Jadi bayangan saya begini, Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan Pak siapa tadi? Pak Petrus ya? Yang alurnya itu kan materi nih, materi PAK. Lalu ada masalah di sana. Nanti arahnya kita memperbaiki materi. Kalau masalahnya di umat itu yang diperbaiki apanya? Materinya atau apanya? Gimana Bu Eli? Saya bertanya loh, Ibu Eli jangan takut Kak. Saya ini bertanya. Iya Pak, iya. Sebentar lah. Lagi mikir deh. Oh. Tidak Karena mungkin. kalau misalnya ya, membuat umat paham gitu. Kalau umat, bagaimana kita? Karena kita tidak langsung bertemu umat toh. Kita kan materi bertemu dengan siswa. Itu yang saya miss ya. Saya miss ada gap antara saya dan pemahaman Ibu di sini. Karena kalau sasarannya itu umat, materi apa yang kita revisi? Karena kalau materi kita revisi juga belum tentu umat baca gitu. Tapi kalau siswa, nah, siswa baca. Nah, nanti silakan Ibu Eli isi dulu saja ya. Nanti saya baca. Iya. Mungkin, satu lagi lah. Mungkin Pak, mohon maaf loh. Bagaimana Pak Petrus? Kita ini menyamakan persepsi. Mungkin Ibu Eli kemarin mengapa beliau mengambil tema seperti itu? Karena di pertemuan sebelumnya disampaikan bahwa ketika kita membuat PJBL ini tidak hanya berkaitan dengan materi ajar yang di sekolah, tapi bagaimana implementasinya juga dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin dengan dasar itu maka Bu Eli mengambil tema tentang perceraian yang tujuannya supaya umat juga bisa memahami tentang apa itu perceraian. Mungkin dengan tugas kaitan Ibu Eli sebagai seorang katekis. Itu aja dari saya, Pak. Terima kasih. Kalau katekis, misalnya ya, itu nyambung ya. Jadi materi katekese yang bersentuhan dengan umat, gitu ya, itu kan dibaca umat. Tapi kalau materi di sekolah, umat belum tuh baca gitu Pak Petrus dan Bu Eli. Gitu. Jadi pemikiran saya adalah apakah memang oke kita merevisi buku di katekese itu? Kalau oke, lalu itu cocok. Karena semua buku PAK itu akan semua punya 4 elemen dari TK sampai perguruan tinggi, persiapan baptis sampai krisma itu 4 elemen itu wajib. Pribadiku, Yesus Kristus, gereja masyarakat. Ya, semua harusnya ada unsur itu. Oke. Bagaimana Bu Eli? Mau revisi? Oh tidak, saya ikut alur saja Bapak Ibu. Saya tidak mau mempersulit ganti judul, enggak. Jadi alur logikanya itu. Sebelum Bapak Ibu bertemu dengan profesor-profesor yang akan persulit Bapak Ibu hidupnya ya. Bertemu saya dulu saja. Kita tidak usah sulit-sulit. Hanya alurnya ini yang lurus begitu, yang koheren, yang komprehen, yang kontekstual. Apakah perceraian kontekstual? Ya, sangat kontekstual. Apakah penting untuk mengajarkan efek-efek perceraian? Ya, jelas. Tapi bagaimana koherensi antara materi perceraian di sekolah dengan umat itu yang sambungannya itu yang miss ya.
Kalau kita bicara kontekstual, penting. Comprehend, saya kira juga comprehend. Tapi koherensi. Jadi bagaimana materi sekolah ini bisa memperbaiki umat yang banyak cerai, itu yang saya miss di sana. Pak, izin saya menanggapi yang dikatakan Pak Petrus tadi. Ada dosen mengatakan kemarin, karena posisi kami kan sebagai guru peserta PPG, jadi lebih khusus lah sekolah peserta didik, jangan dulu ke umat. Lalu punya Elisanta tadi apa elemennya dia punya? Apakah dia sudah paham elemennya tentang sakramen perkawinan tadi? Misalnya elemennya dia ambil masyarakat atau gereja. Jadi dia harus jelas dulu. Oke, jadi misalnya dari materi sekolah, lalu ada penugasan pada siswa untuk merukunkan keluarga, misalnya. Itu masuk dalam materi. Ya. Jadi misalnya saya coba mencari jalan tengah. Jadi ada keprihatinan umat itu banyak yang cerai. Lalu bagaimanapun Bu Elisanta nanti merevisi setelah tahu penyebab akar masalahnya. Nanti mungkin setelah materi akan ada penugasan psikomotorik, afektif begitu, yang membuat misalnya doa bersama keluarga, gitu ya. Jadi anak ini disuruh doa bersama keluarga atau mendoakan keluarga yang bermasalah. Itu mungkin nyambung. Tapi itu yang maksud saya perlu ada link atau jembatan antara masalah ini ya. Masalah dengan materi, karena profesional kan tujuannya merevisi materi. Begitu Ibu Santa? Iya, Pak. Ya, nanti silahkan direnungkan sambil makan siang ya. Bagi yang belum makan siang, jangan lupa makan Bapak Ibu ya. Jaga kesehatan. Begitu dulu ya Bapak Ibu ya. Saya harus mengajar jam 1:30, mohon izin. Tapi menurut saya sudah banyak paham. Sudah mulai paham bahwa kita nanti arah akhirnya ini merevisi materi gitu. Karena profesional toh, bukan pedagoginya. Bukan lagi cara mengajar, bukan lagi memotivasi siswa, bukan, tapi di materi. Apakah konten skemanya, apakah bahasanya, apakah tugas formatifnya, apakah tugas sumatifnya terkait materi terkait ya. Bu Ira, silakan Bu Ira. Ibu mau bernyanyi atau mau apa? Saya kira bernyanyi. Gimana? Saya sudah mendownload LK yang sudah di materi untuk analisa materi. Saya lihat di sini yang poin keempat itu materi kaitkan si bahasa ajar dengan moderasi beragama. Ini maksudnya apa ini Pak? Kan lain materi kita. Ya, jadi gini Bu, misalnya ya, kita bicara psikomoral Kristiani. Kalau psikomoral Kristiani itu kan sepikiran, seperasaan dengan Yesus, ya. Itu dulu. Psikomoral Kristiani, sepikiran, seperasaan dengan Yesus. Sampai situ Ibu Ira bagaimana? Paham? Paham. Apakah Yesus itu orang fanatik atau orang moderat? Moderat. Ya kan? Misalnya Yesus dengan orang Samaria. Orang Samaria kan bukan orang Yahudi. Itu Yesus menyingkirkan atau mengasihi? Kan mengasihi. Ya, Yesus sama prajurit Roma. Tahu-tahu Roma itu menjajah Yahudi. Tapi Yesus berkomunikasi dengan baik. Yesus dengan, mohon maaf, wanita yang pelacur, itu kan dianggap sangat berdosa. Tapi Yesus juga baik. Jadi maksud saya, atau maksud endorsement dari Kemenak, semoga guru agama Katolik tidak hanya fanatik gitu. Dia juga moderat sama orang yang berbeda. Begitu kira-kira Ibu Ira? Ya Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tidak lalu merangkum moderasi beragamanya Romo Sugi, bukan. Ini seperti pikiran dan perasaan Yesus yang moderat itu bagaimana dijelaskan. Begitu ya. Baik, mari kita tutup dengan doa, dilanjutkan makan siang bersama di rumah masing-masing. Silahkan, siapa yang pimpin doa? Pak Petrus? Pak Thomas. Oh Pak Thomas, silahkan Pak Thomas. Baik,
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita mohon berkat Tuhan untuk aktivitas kita selanjutnya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Secara khusus pada kesempatan ini baru saja kami mendalami materi, kiranya hadirlah di dalam kehidupan kami ya Tuhan, apa yang kami bahas, yang kami pelajari pada kesempatan ini boleh kami wujudkan di dalam kehidupan kami sebagai guru agama, baik di sekolah maupun di paroki atau dalam masyarakat. Berkati kami ya Tuhan untuk aktivitas kami selanjutnya, berikan kami kesehatan, kekuatan untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah Kau percayakan dalam hidup kami masing-masing, secara khusus dalam perkuliahan PPG untuk kedepannya. Bapa, Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Thomas. Bapak Ibu. Selamat siang semua. Selamat siang, Terima kasih, Bapak. selamat Terima kasih, siang. Bapak. Siang.